untuk penayangan slide-nya. Kita akan mencoba untuk membahas apa yang termaktub di dalam Sefer Shemot, yakni Sefer Shemot itu kitab Keluaran, pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Ini saya kutipkan dari Targum Onkelos, khususnya Sefer Shemot, pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Kalau teks bahasa Ibraninya itu berbunyi Atta yada'ati ki gadol Adonai mikol ha Elohim. Saya ulangi lagi, teks Ibraninya, teks Masoretiknya, teks bahasa Ibrani Masoret itu berbunyi demikian. Atta yada'ati ki gadol Adonai mikol ha Elohim. Atta, sekarang, yada'ati, aku tahu, ki gadol Adonai, betapa besar, betapa agung Tuhan, Adonai. Kalau teks aslinya tertulis Yod He Vav He. Kalau teks aslinya tertulis Yod He Vav He. Jadi saya ulangi, Atta, sekarang, yada'ati, aku tahu, ki gadol Adonai, ki gadol Yod He Vav He. Betapa besar, betapa agung Tuhan. Mikol ha Elohim, di antara semua ha Elohim. Ha Elohim. Ha Elohim itu kalau dalam teks Ibraninya ini bersifat jamak, bukan tunggal. Kalau diterjemahkan bahasa Aramaik, kebetulan ini ada targum yang bahasa Aramaiknya, itu diterjemahkan Ta'an yada'na arei Rav Adonai weleit elah bar minne. Jadi maksudnya sama. Kalau istilah ha Elohim diterjemahkan elah bar. Elah bar. Jadi bukan sekedar satu tapi jamak. Jadi ha Elohim di sini konteksnya bukan merujuk pada nama pribadi, tapi merujuk pada sebutan umum. Kalau bahasa kita, Adonai atau Yod He Vav He itu lebih besar bukan dalam makna fisik ya, tapi dalam makna kemuliaannya. Lebih besar Mikol ha Elohim di antara semua ilah-ilah. Itu yang tepat kalau dalam bahasa kita. Dan istilah ha Elohim itu maksudnya sesuatu yang disembah. Ilah-ilah itu sebagai sesuatu yang disembah. Makanya kalau kita bandingkan dengan versi ini, kitab ini kitab Torah, tapi Torah yang diterjemahkan dalam versi Yudeo-Arabik, berbahasa Arab tapi menggunakan karakter huruf Ibrani, itu ternyata tertulis apa? Nah, kalau di dalam karya Rabbi Saadia Gaon, tertulis dalam Sefer Bereshit itu, yakni pada pasal yang sama, pasal 18, ayat yang ke-11, disebutkan begini, Al-an alimtu annallaha akbar. Jadi disebutkan al-an alimtu. Sekarang kami telah mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah, akbar, amat maha besar, min jami'il ma'budat, dari antara semua yang disembah. Jadi al-ma'budat itu maksudnya sama dengan ilah-ilah. Dan bentuknya juga jamak. Nah, dalam versi yang bahasa Arab Yudai-Arabik ini, dan kebetulan ini sebetulnya beliau menekankan kepada kita bahwa yang disebut al-ma'budat, sembahan-sembahan, itu maksudnya sama dengan ha Elohim. Maksudnya sama dengan ilah-ilah. Nah, kalau kita sudah paham seperti itu, apa yang termaktub dalam dokumen orang-orang Ibrani yang digagas oleh para rabi sendiri tidak jauh beda dengan pemahaman Muslim. Baik itu yang ada di Timur Tengah maupun yang di luar Timur Tengah.
baik Yahudi yang ada di Timur Tengah maupun Yahudi yang ada di luar Timur Tengah. Kalau bicara mengenai Allah, itu merujuk pada proper name, bukan merujuk pada sebutan saja. Makanya kalau kita bandingkan dengan Al-Quran misalnya, ada kesamaan konsep. Apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi, baik yang di Timur Tengah maupun di luar Timur Tengah, ataupun yang dipahami oleh Muslim, baik yang di Timur Tengah maupun yang di luar Timur Tengah, bahwa Yod He Vav He itu sepadan dengan Allah sebagai proper name. Jadi Yod He Vav He itu sepadan dengan Allah sebagai proper name. Kalau Ha Elohim tidak sepadan dengan Allah. Tapi Ha Elohim sepadan dengan Al-Ma'budat, sepadan dengan ilah-ilah. Nah, di dalam Quran misalnya kita bisa lihat contoh konkret ya. Itu kita lihat Quran itu terdiri atas 114 surah. Surah yang pertama dengan surah yang paling akhir, yakni surah yang ke-114, itu bunyinya ada kesamaan konsep. Misalnya yang pertama disebut proper name-nya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan nama Allah di situ. Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan nama Allah. Baru kemudian disebutkan sebutannya sebagai apa? Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai Rabb. Rabb itu sepadan dengan Adon, Adonai dalam bahasa Ibrani, atau Ribon dalam bahasa Ibrani. Selain disebutkan sebutan sebagai Rabb, disebutkan sebagai apa? Disebutkan sebagai Malik Yaumiddin. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Kemudian dilanjutkan dengan ungkapan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau semata-mata kami menyembah, mengabdi, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu semata-mata kami mohon pertolongan. Susunan seperti ini persis seperti yang termaktub di surah yang paling akhir. Bunyinya Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Disebut nama Allah. Baru kemudian Qul a'udzu birabbin nas, disebutkan sebutan umumnya, yakni sebagai Rabb. Malikin nas, raja manusia, yang merajai manusia, Malikin nas. Kemudian disebutkan Ilahin nas, ilahnya manusia. Apa yang dimaksud dengan ilah? Itu maksudnya sama dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagai yang disembah dan sebagai yang dimintai pertolongan. Ini sistematika Quran seperti itu. Disebutkan namanya dulu, yakni nama Allah, baru kemudian sebutannya sebagai Rabb, Alhamdulillahirabbil alamin, sepadan dengan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian Maliki Yaumiddin sepadan dengan Malikin Nas, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sepadan dengan Ilahin Nas. Jadi ilah itu maksudnya yang disembah, yang diabdi, yakni Iyyaka na'budu. Rabai Sa'adia Gaon tidak canggung lagi ketika menerjemahkan Ha Elohim dengan sebutan Al-Ma'budat, yang disembah. Ini gramatika bahasa Arab, antara bahasa Arab itu sendiri dengan bahasa Ibrani tidak ada perbedaan. Semantiknya juga tidak ada perbedaan. Jadi ilah itu yang disembah, al-ma'bud. Al-ma'budat kalau versi yang ditulis oleh Sa'adia Gaon, Rabai Sa'adia Gaon. Kalau bicara Rabai Sa'adia Gaon, semua orang Yahudi itu pasti tahu. Dan apa yang dilakukan dalam tradisi Timur Tengah yang berbasis kultur Sefardi atau Mizrahi, semua mengenal nama mulia sebagai Al-Ismul A'adam, itulah Alef, Lamet, He, yang dibaca Allah, yang dibaca sebagai Allah. Makanya ketika dalam tradisi Arab, mau Arab apapun, ketika disebut Allah, selalu disebut Al-Ismul A'adam, nama yang agung. Sama persis seperti ketika orang Yahudi ketika menjumpai tulisan Yod He Vav He, itu disebut sebagai Hashem, sang nama.
Jadi kalau tradisi Yahudi menyebutnya Hashem, sang nama, ada Yod He Vav He. Kalau di Arab ada lafal Allah, selalu disebutkan Al-Ismul A'dam, sang nama yang agung. Inilah cara kita memahami tradisi Semitik, tradisi Timur Tengah, baik Ibrani maupun Arab. Jadi sekali lagi, kutipan yang termaktub dalam Sefer Shemot, pasal 18, ayat yang ke-11, yang teksnya berbunyi, Atta yada'ati, sekarang aku tahu, Ki Gadol Adonai, betapa mulia, betapa agung, betapa besar Tuhan, Yod He Vav He, Mikolha Elohim, atas seluruh sembahan-sembahan, atas seluruh ilah-ilah. Nah, sekarang coba bandingkan yang versi bahasa Indonesia. Coba lihat yang versi bahasa Indonesia. Kalau yang versi bahasa Indonesia, Ha Elohim itu diterjemahkan dengan sebutan Allah-Allah. Coba cek yang Keluaran 18:11 itu. Saya kira semua yang melihat slide itu akan bisa membaca Keluaran pasal 18 ayat 11. Di situ tertulis apa? Tertulis Allah-Allah. Jadi kalau Allah-Allah, ini sebetulnya problem besar. Kenapa disebut dengan Allah-Allah? Sedangkan dalam versi bahasa Arabnya, coba bandingkan. Versi bahasa Arabnya itu tertulis alihah. Tertulis alihah. Tapi apakah yang versi bahasa Arab ini salah? Enggak, itu sudah betul. Alihah itu artinya sembahan-sembahan. Sama dengan ilah-ilah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat yang terbitan LAI ini, bahasa Arabnya sudah betul, tapi yang bahasa Indonesianya jadi bermasalah karena disebutkan Allah-Allah. Pak Dendi perhatian dia di situ ya, tertulis Allah-Allah, bukan ilah-ilah. Jadi posisi Allah di situ bukan sebagai proper name, tapi sebagai sebutan umum. Jadi kalau begitu pertanyaannya secara filosofis, ada berapa banyak Allah? Jawabannya banyak. Dan Allah-Allah itu fungsinya sebagai apa? Dalam konteks kalimat di situ. Fungsinya sebagai sebutan umum. Apakah sama dengan konteks bahasa Arabnya? Kalau bahasa Arabnya betul, sebutan umum, tapi alihah. Itu masalah besar di sini. Jadi persoalannya di situ pakai istilah Allah-Allah. Itu yang kita lihat pada Keluaran 18:11. Sementara kalau istilah Adonai di situ kan tertulis Tuhan besar semua. Itu berarti teks aslinya adalah Yod He Vav He. Betul Pak dan Titan ya? Betul. Jadi kalau Tuhan besar semua, itu teks aslinya berbunyi Yod He Vav He. Nah, versi bahasa Arabnya di kalangan tradisi Yahudi justru itu disepadankan dengan Allah, sebagaimana yang tadi saya tunjukkan dalam teks yang ditulis oleh Rabbi Sa'adia Gaon. Sementara Ha Elohim, kalau versi bahasa Arabnya memang lebih tepat disebut alihah. Artinya jamak, dari kata ilah-ilah dijamakkan menjadi alihah. Tapi kalau versi bahasa Indonesia menjadi Allah-Allah, ini sesuatu yang sangat tidak tepat. Baik dalam gramatika bahasa Arabnya, maupun dalam gramatika bahasa Indonesianya. Sekarang kita cek saja. Jujur kita coba cek. Dalam semua kamus terbitan bahasa Indonesia. Mulai dari yang bahasa Melayu saja, ataupun bahasa Indonesia yang kini. Coba cari tulisan Allah pakai huruf kecil semua. Pasti tidak akan kita temukan. Kenapa? Karena itu tidak merujuk pada sebutan umum, tapi merujuk pada nama diri. Proper name, bukan generic noun. Bukan sekedar sebutan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua bisa dilihat pada kisah para rasul ya. Kisah para rasul itu berarti perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru. Oh maaf, bukan para rasul, kisah para rasul, tapi 1 Korintus. 1 Korintus pasal 8 ayat yang keempat sampai yang kelima. Nah, coba lihat. Pasal yang keempat ayat yang kelima. Nah, perhatikan baik-baik di situ.
Nah, sekarang begini. Mungkin kita akan dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Kalau yang tadi saya kutip dari teks Perjanjian Lama, itu tidak ada persoalan. Karena apa? Basis teks aslinya disepakati oleh siapapun, baik yang Nasrani maupun yang Yahudi. Bahwa Perjanjian Lama yang tadi saya kutip itu teks aslinya bahasa Ibrani. Makanya saya kutipkan dalam teks Ibraninya sekaligus terjemahan dalam teks bahasa Aramnya. Sekaligus ada yang terjemahan bahasa Arabnya. Karena basisnya sama, yakni bahasa aslinya Ibrani. Tersebut Ha Elohim. Ada dua kata kunci di situ, ada Yod He Vav He dan Ha Elohim. Yang tadi, yang Perjanjian Lama. Nah, sekarang ini saya ambil contoh kasus yang dari Perjanjian Baru. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau yang Perjanjian Baru, teks aslinya bahasa apa? Ini pertanyaan yang mendasar juga. Kalau saya jawab bahasa Yunani, nanti dari kelompok Kristen Ortodok Assyria akan menentang itu. Bahwa aslinya bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Syriak atau Suryoyo. Sementara kalau saya menggunakan teks Yunani, nanti juga akan ditentang oleh yang tidak sepaham. Jadi saya harus menggunakan bahasa asli yang apa? Bahasa asli yang Yunani atau bahasa asli yang Suryani? Supaya gampang saya anggap dua-duanya bisa dijadikan rujukan. Nah, kita mulai dari yang bahasa Suryani dulu. Pada 1 Korintus pasal 8 ayat ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-4 dan 5. Ini kebetulan saya juga punya yang namanya buku ini. Ini Arabnya tertulis Al-Ahdul Jadid As-Suryani Peshita Tarjamah Bainas Sutur Suryani Arabi. Jadi ini kelihatan ya. Ini Al-Ahdul Jadid Suryani Peshita Tarjamah Bainas Sutur Arabi Suryani. Jadi ini Suryani Arabi, yakni bahasa Arab dan bahasa Suryani. Ini sangat penting teks Pesita ini, tapi Perjanjian Baru. Dalam bahasa Perancisnya tertulis Le Nouveau Testament Syriaque, La Pesita Interlinear Syriaque Arabe. Ini yang bahasa Suryaninya tertulis begini. Pada Korintus yang pertama, pasal 8 ayat yang ke-4 dan ke-5 tertulis demikian. Wadelat alaha akhrin illa inhat. Wadelat alaha akhrin. Tidak ada alaha yang lain. Alaha akhrin. Alaha itu kalau diarabkan sama dengan ilah. Kalau di sini tertulis ilah bahasa Arabnya, sedangkan alaha itu bahasa Syriaknya. Alaha akharin, tidak ada alaha yang lain, tidak ada ilah yang lain. Illa inhat, kecuali yang satu. Avinger it dematakrein alaha. Maaf, avinger it dematakrein alahe. Ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah. Maaf, ada banyak yang disebut sebagai ilah. Alahe itu ilah. Au bismaya au bar'a, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Aikanna deit elahe sagiye, sebab banyak sekali Allah, wa morawata sagiye, dan juga banyak Tuhan atau juga banyak Tuhan. Jadi marawata itu artinya tuan-tuan, elahe sagiye ilah-ilah. Jadi elahe itu jamak. Kalau alaha itu tunggal. Kalau ilahe itu ilah-ilah kalau bahasa Arabnya. Sagiye itu kasirun, banyak. Sama dengan knoma dalam bahasa Suryani itu atau Suryoyo itu tunggal.
knoma. Tapi kalau jamak, oknum-oknum, itu bahasa Suryaninya bukan knoma tapi knome. Sama dengan bahasa Suryani yang lain, misalnya kalau kata alaha itu satu ilah. Tapi kalau disebut alahe itu berarti ilah-ilah. Kalau bahasa Arabnya alahe sama dengan alihah. Jadi tidak disebut Allah di sini. Tapi disebut apa? Disebut ilah. Ini yang versi bahasa Arab dan Suryani. Ya, sekali lagi, ini pendekatan linguistik sebetulnya, pendekatan kebahasaan. Lalu bagaimana kita bisa melihat yang versi bahasa